Kota yang lengang. Mungkin kau tidak akan percaya, begitupun aku pada awalnya. Tapi pada titik ini, aku sepenuhnya percaya, terutama setelah aku tinggal bertahun-tahun di sana dan menceritakannya padamu saat kini. Daripada cerita ini, kau mungkin lebih mempercayai adanya seorang pria gembul, berjanggut lebat, seperti salju dan memakai pakaian berwarna merah, datang ke rumahmu untuk memberimu hadiah pada saat malam Natal. Atau kunang-kunang adalah jelmaan dari kuku orang-orang mati. Atau ucapan ibumu yang bilang jika ayahmu adalah seorang pelaut yang sedang mengarungi lautan untuk menemukan peti harta karun. Dan waktu kecil kau senang mendengarnya, lalu menceritakannya pada seluruh teman-temanmu yang sebenarnya itu adalah kebohongan ibumu untuk menutupi kebenaran ayahmu yang adalah seorang bajingan karena meninggalkanmu saat masih berukuran biji kacang polong di perut ibumu hanya demi perempuan yang bahkan jalannya tidak sebaik pinguin. Ini adalah cerita tentang sebuah kota yang lengang. Di kota ini, pemerintah hanya membuat satu buah peraturan, yaitu setiap orang yang tinggal di sana hanya memiliki jatah berbicara 140 kata per hari. Kau akan menemukan orang-orang lebih pandai berhemat kata daripada uang. Setiap hari kau akan menjumpai orang-orang selalu memesan makanan dengan hanya menggunakan jari telunjuknya tanpa sedikit pun berbicara. Juga menyapa orang-orang dengan mengganggukan kepala sambil tersenyum tanpa mengucapkan kata selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam, atau apapun waktu hari itu mereka bertemu seseorang yang dikenalnya. Dan apabila telepon mereka berdering, mereka akan lebih memilih meletakkan gagangnya di telinga tanpa menyebutkan kata halo. Tidak ada pilihan lain, semua orang di kota ini harus cermat memilih kata yang akan mereka pergunakan dan mematuhi aturan tersebut. Di kota ini, kau tidak akan merasakan jengkel jika rumahmu bersebelahan dengan sekolah. Kau tidak akan mendengar suara jeritan anak perempuan karena roknya disibakkan oleh anak laki-laki dari dasar sebelahnya. Di kota ini, kau tidak akan merasa jengkel jika rumahmu bersebelahan dengan sekolah. Kau tidak akan mendengar suara jeritan anak perempuan karena roknya disibakkan oleh anak laki-laki dari kelas sebelahnya. Kau juga tidak akan mendengar tangisan anak berkacamata yang selalu dirundung oleh sekelompok anak lainnya karena wajahnya yang terlihat seperti orang tolol hanya karena sering membaca komik. Kau tidak akan mendengar suara-suara apapun yang keluar dari mulut mereka, kecuali langkah kaki dan suara gesekan kapur pada papan tulis hitam. Mereka anak-anak sekolah akan menyimpan jatah berbicara mereka. Mereka akan menggunakan setelah pulang sekolah, bermain dengan teman-temannya, lalu tertawa bersama. Bagi mereka, itulah cara terbaik untuk menghabiskan jatah berbicaranya, sebelum harus pulang ke rumah menemui monster yang bertumpuk pada meja belajarnya. Kau juga akan bertemu para ahli ibadah yang memiliki berdoa hanya dalam hati. Selain untuk menghemat berbicara, bagi mereka itu adalah cara terbaik mendekatkan diri pada Tuhan, karena mereka tahu Tuhan tidak jauh sehingga kau harus berteriak-teriak memanggilnya atau berdoa keras-keras supaya Tuhan mendengarnya. Mereka hanya akan menghabiskan jatah berbicaranya untuk mengucapkan amin. Di kota ini juga, sedikit orang akan melakukan kejahatan. Bagi mereka, membela diri dalam pengadilan sama seperti mencoba melarikan diri dari kamp konsentrasi sebelum akhirnya mati ditembak secara beruntun oleh tentara kamp. Pernah pada suatu hari, ada sebuah pengadilan berlangsung. Pengadilan yang terbuka untuk umum. Adalah seorang aktivis yang dikenal sebagai lelaki banyak bicara telah ditangkap dan akan diadili. Bukan tanpa alasan pemerintah kota ini menangkapnya lalu mengadilinya. Sebab setiap kali ia berbicara selalu melebihi jatah yang ia pergunakan. Bagi pemerintah kota ini, berbicara lebih berbahaya dari membunuh, mencuri, dan bahkan memperkosa.
Tidak ada yang tahu pasti kenapa lelaki banyak bicara melakukan hal tersebut. Banyak rumor yang tersebar, tetapi yang paling banyak didengar adalah ia menaruh dendam pada pemerintah kota karena telah memotong lidah orang tuanya sehingga ia tidak dapat lagi mendengar dongeng sebelum tidur, atau ucapan-ucapan kasih sayang dari mereka, atau ucapan selamat tinggal sebelum orang tuamu menemui ajal. Satu-satunya yang bisa ia dengar dari orang tuanya setelah dipotong lidahnya adalah suara harmonika yang dimainkan setiap sore ketika domba-domba beriringan masuk ke kandang dan setiap malam ketika kunang-kunang berhamburan keluar bersamaan dengan kesedihan tiap orang. Sudah berlangsung lama, polisi kata mengejar lelaki banyak bicara. Menonton adegan tersebut, kau akan terasa seperti melihat adegan Robin Hood yang dikejar-kejar oleh Prince John dalam buku dongeng yang dibelikan ibumu di pasar loak waktu kau kecil. Ketika lelaki banyak bicara muncul di daerah A, maka ia akan pergi ke daerah F sebelum polisi kata datang di lokasi A. Lalu lelaki banyak bicara akan berpindah tempat lagi dari daerah F ke daerah V sebelum polisi kata datang di lokasi F. Begitulah seterusnya, dan seterusnya. Hingga suatu ketika, koran menjadi alarm kemenangan bagi pemerintah kota. Di koran tertulis dengan besar-besar, lelaki banyak bicara telah tertangkap dan kota akan kembali lengang. Persidangan tersebut tidak berlangsung lama, hanya memakan waktu 30 menit. Tidak banyak pertanyaan dan pertanyaan yang keluar dari mulut di antara mereka. Para pengadil dengan jelas mengikuti aturan yang diterapkan, tapi lelaki banyak bicara harus disekap mulutnya karena jatahnya telah habis belum mampu membela diri. Dan yang terdengar hanyalah gumamannya saja di balik lakban hitam. Hingga di akhir peradilan, lelaki banyak bicara harus dijatuhi hukuman mati. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di belakang tempat peradilan para penjahat dijatuhi hukuman. Ada sebuah altar besar yang terbuat dari kayu berdiri di sana. Di bawahnya adalah rerumputan yang berubah menjadi merah karena darah-darah mengering. Dan masih ada sisa-sisa bau amis yang menyeruak. Sialnya mereka yang sudah memasukkan makanan ke dalam perutnya sehingga harus dikeluarkan lagi setelahnya. Hukuman mati tersebut terjadi di bawah terik matahari. Dan entah kenapa, cahaya matahari tidak menyengat kulit pada pagi hari itu. Tidak seperti biasanya yang terasa seperti gigitan semut tentara. Panas, gatal, dan perih. Lelaki banyak bicara mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan jatah yang sama untuk terakhir kalinya. Setidaknya ia sudah menggunakan 59 kata saat itu dan meminta telepon genggam untuk menelepon kekasihnya yang jauh. Lalu ia berbisik, Aku tidak buta, maka aku akan melihat ke segala. Aku tidak bisu, maka aku akan berbicara ke seluruh. Kau sudah mendengarnya, dan hari ini aku sudah menggunakan 59 kata. Sisanya aku simpan untukmu. Aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Kira-kira begitulah kisah di balik kota ini yang sekarang bermula dan kau ketahui. Mungkin kau tidak akan percaya, begitupun aku pada awalnya. Tapi pada titik ini, aku sepenuhnya percaya, terutama setelah aku bisa mengucapkan aku mencintaimu berkali-kali. Cerpen ini terinspirasi dari puisi Jeffrey McDaniel, The Quiet Word.